Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nurul Istiqomah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian belajar, tujuan pendidikan, dan hasil dari proses belajar. Yang pertama yaitu pengertian belajar menurut Hamalik. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yaitu mengalami. Hasil dari belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Yang kedua, menurut Dahar, belajar sebagai suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Definisi ini menurutnya lebih sederhana, tetapi lebih bermakna dan berarti. Yang ketiga atau yang terakhir dari Suprihatiningrum memberikan definisi lebih luas. Ia mencoba menggabungkan pendapat tiga tokoh besar yaitu Hilgard, Klein, dan Winkel. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan tingkah laku tertentu, baik yang dapat diamati secara langsung sebagai pengalaman atau latihan dalam interaksinya dengan lingkungan. Belajar merupakan suatu aktivitas mental dan psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman, keterampilan serta nilai-nilai dan sikap. Pengertian belajar menurut tiga tokoh lainnya, yang pertama, Buston, memandang belajar sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu dan individu dengan lingkungannya. Buston berpendapat bahwa unsur utama dalam belajar adalah terjadinya perubahan pada seseorang. Perubahan tersebut menyangkut aspek kepribadian yang tercermin dari perubahan yang bersangkutan, yang tentu juga bersamaan dengan interaksinya dengan lingkungan di mana dia berada. Yang kedua, menurut Jenewek, belajar adalah suatu proses di mana perilaku seseorang mengalami perubahan sebagai akibat pengalaman unsur. Unsur pertama, dia melihat belajar itu sebagai suatu proses yang terjadi dalam diri seseorang. Yang kedua, pengalaman, dan yang ketiga, perubahan perilaku. Yang ketiga atau yang terakhir menurut Skinner, belajar adalah suatu perilaku. Pada seseorang yang belajar, maka responnya akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila tidak belajar, responnya menjadi menurun. Materi yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Pembahasan pertama yaitu tujuan utama. Tujuan pendidikan ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Pada tujuan ini digambarkan harapan masyarakat atau negara tentang ciri-ciri seseorang yang dihasilkan proses pendidikan, atau manusia yang terdidik. Adapun yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional adalah tujuan umum, yang hendak dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia, dan merupakan rumusan kualifikasi terbentuknya setiap warga negara yang dicita-citakan bersama. Yang kedua yaitu tujuan institusional, adalah tujuan pendidikan yang akan dicapai oleh suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan itu sendiri harus bersumber dari tujuan umum pendidikan dan merupakan penjabaran tujuan umum yang telah digariskan oleh negara. Tujuan institusional adalah rumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuannya yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan yang berbeda-beda, sesuai dengan fungsi dan tugas yang harus dipikul oleh setiap lembaga dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan tertentu. Sebagai subsistem pendidikan nasional, tujuan institusional untuk setiap lembaga pendidikan tidak dapat terlepas dari tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu untuk mencapai pola perilaku dan pola kemampuan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga, yang sebenarnya merupakan tujuan institusional dari oleh bagan pendidikan tersebut, atau dapat juga diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai dari suatu bidang studi pada suatu sekolah atau lembaga pendidikan yang masih bersifat umum. Yang keempat atau yang terakhir ada tujuan instruksional, adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa dan anak didik sesudah melewati kegiatan instruksional yang bersangkutan dengan hasil.
Tujuan instruksional merupakan tujuan yang hendak dicapai setelah selesai proses belajar mengajar atau program belajar. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler yang merupakan perubahan sikap atau tingkah laku secara jelas. Tujuan instruksional dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Dalam merumuskan tujuan-tujuan instruksional ini, terlebih-lebih tujuan instruksional khusus berorientasi kepada peserta didik. Tujuan instruksional akan mempengaruhi pemilihan materi, metode, strategi, dan lainnya demi mencapai tujuan instruksional yang telah dirumuskan. Tujuan pendidikan harus mencerminkan kemampuan sistem pendidikan nasional untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan peran yang multidimensional. Secara umum, pendidikan harus mampu menghasilkan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat yang sehat dan cerdas, dengan kepribadian yang kuat, religius, dan menjunjung tinggi budaya luhur, kesadaran demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kesadaran moral hukum yang tinggi, dan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Materi yang ketiga atau yang terakhir ada hasil dari proses belajar. Hasil dari proses belajar tersebut dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu perubahan pengetahuan atau kognitif. Tujuan kognitif berkenaan dengan kemampuan individual mengenal dunia sekitarnya yang meliputi perkembangan intelektual atau mental. Tujuan kognitif dibedakan menjadi 6 bagian, yaitu pengetahuan, meliputi informasi dan fakta yang dapat dikuasai melalui hafalan untuk diingat. Yang kedua ada pemahaman, merupakan kesanggupan untuk menyatakan suatu definisi, rumusan, menafsirkan suatu teori. Dan yang ketiga ada penerapan, merupakan kesanggupan menerapkan atau menggunakan suatu pengertian, konsep, prinsip, teori yang memerlukan penguasaan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Keempat, analisis, yaitu kemampuan untuk menguraikan sesuatu dalam unsur-unsurnya, misalnya analisis hubungan antara masyarakat dengan alam dan jagat raya. Kelima, sintesis, yaitu kesanggupan untuk melihat hubungan antara sejumlah unsur. Keenam, atau yang terakhir, ada penilaian. Penilaian berdasarkan bukti-bukti atau kriteria tertentu. Yang kedua, perubahan keterampilan atau psikomotorik. Tujuan psikomotorik menyangkut perkembangan keterampilan yang mengandung unsur motoris. Contoh dalam ranah afektif dengan ranah psikomotorik. Hasil belajar afektif, kemauan untuk menerima belajar dari guru. Hasil belajar psikomotorik, segera memasuki kelas pada waktu guru datang dan duduk paling depan dengan mempersiapkan kebutuhan belajar. Yang ketiga atau yang terakhir ada perubahan nilai dan sikap atau afektif. Afektif adalah suatu yang berkenaan dengan perasaan, suasana hati, atau emosi yang nampak pada sikap, nilai, minat, apresiasi, karakter, penyesuaian, moral, dan tingkah laku individu. Tujuan afektif mengenai perkembangan sikap, perasaan, dan nilai-nilai atau perkembangan emosional dan moral. Tujuan afektif dibagi dalam 5 bagian, yaitu receiving, menerima, menaruh perhatian terhadap nilai tertentu, meliputi 3 subtingkatan, yakni kesadaran, kemauan untuk menerima, dan perhatian tertentu. Yang kedua, meresponding atau merespon, yaitu memperlihatkan reaksi terhadap norma tertentu, menunjukkan kesedihan dan kerelaan untuk merespon. Yang ketiga, valuing atau menghargai, yaitu menerima suatu norma, menghargai suatu norma, dan mengikat diri pada norma tersebut. Yang keempat, organisasi, membentuk suatu konsep tentang suatu nilai, menyusun suatu sistem nilai-nilai. Yang kelima atau yang terakhir ada value kompleks, mewujudkan nilai-nilai dalam pribadi sehingga merupakan watak seseorang. Norma itu menjadi bagian dari diri pribadi. Contoh dalam ranah value kompleks, analisis kemandirian belajar matematika siswa terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA. Contohnya pada siswa SMA di Kota Bandung dengan sampel 37 orang
yang ditetapkan dengan teknik purposif sampling pada salah satu SMA negeri di Kota Bandung. Contoh yang kedua dalam ranah valuing, peka terhadap perbedaan individu dan budaya, menunjukkan kemampuan memecahkan masalah dan mempunyai komitmen. Penerapan model pembelajaran terpadu berbasis budaya dalam meningkatkan kemampuan afektif siswa pada SD Negeri Maja Selatan 7. Permasalahan yang sering terjadi seperti siswa sering mengantuk dan hanya diam. Metode ceramah diubah dengan menerapkan model pembelajaran terpadu agar terciptanya suasana belajar yang menarik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.